besarnya percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, untuk hukum kedua Newton ini bahwa gaya ini adalah rumusnya adalah massa kali percepatan. Nah ini ya, ini rumus untuk gaya. Nanti jika Bapak Ibu menemukan soal menghitung gayanya, maka massa dikalikan percepatannya saja. Jadi seperti itu. Nah, artinya massa ini massa percepatan ini berbanding lurus dengan gaya ya. Karena apa? Karena dikalikan. Jadi kalau dikalikan ini otomatis berbanding lurus. Percepatan otomatis berbanding lurus dengan gaya total di sini. Massa juga berbanding lurus dengan gaya. Tapi massa dan percepatan itu biasanya berbanding terbalik gitu ya. Kalau dirumuskan seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah percepatan itu berbanding lurus dengan gaya total yang D ini ya teman-teman, Bapak Ibu. Oke, kita bahas di sini. Di hukum Newton yang kedua ini menyatakan bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbalik dengan massa atau dapat dinyatakan dalam rumus F massa kali A ya. Jadi kalau percepatan ini berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massanya. Karena kalau dikalikan seperti ini, otomatis berbanding terbalik dengan massanya, tetapi berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan. Ini ya untuk soal pembahasan yang pertama, ini berkaitan dengan gaya, bahkan nanti cara menghitung gaya Bapak Ibu harus pahami dulu, karena ini juga katanya keluar seperti itu. Ya, soal yang kedua, diketahui gaya yang bekerja pada sebuah balok besar adalah 500 Newton. Tekanan yang dialami jika luas penampang balok tersebut adalah 2 meter persegi adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu mungkin menemukan soal seperti ini adalah contoh ya, bukan bocoran soalnya, tapi contoh soal berkaitan dengan gaya yang bekerja pada suatu luas permukaan. Bapak Ibu jangan bingung kemudian rumusnya apa. Kita lihat di dalam opsi jawaban ini kan ada satuannya ya, jadi satuan dari tekanan ini adalah Newton per meter kuadrat. Artinya itu Newton itu berarti kan gayanya dibagi dengan luas penampangnya meter persegi, seperti itu. Artinya sini untuk tekanan itu rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang. A ya, luas penampang mungkin bisa disimbolkan apa. Nah, tinggal hitung saja teman-teman. 500 dibagi 2, maka 250 N per meter persegi. Maka yang C ini. Nah, pembahasannya seperti ini. Ya, A ya, F-nya sudah diketahui, kemudian luas penampangnya sudah, tinggal ditanyakan P. Jadi P itu tekanan. Tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Setelah diberi gaya sebuah bekas memiliki panjang 25 cm, bila bekas tersebut memiliki konstanta sebesar 400 Nm pangkat negatif 1, maka berapa gaya yang diberikan pada bekas? Nah, ini berkaitan dengan gaya bekas. Ini juga keluar ya, gaya bekas, tapi tidak tahu seperti apa soalnya, karena kita hanya mendapat sebuah kis-kisnya saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita hitung saja Bapak Ibu, maka berapa gayanya ya. Gaya di sini sama dengan gaya yang pada umumnya, bahwa ini konstanta itu dikalikan dengan panjang bekasnya ini ya, dikalikan panjang bekasnya. Nah, ini ya, dikalikan X atau apa yang penting Bapak Ibu bisa membuat bahwa panjang itu dengan X ataupun apa, yang penting konstanta dikalikan X, ini adalah gaya. Jadi sama ya, gaya itu biasanya dikalikan seperti perkalian antara dua variabel di sini. Jadi 400 dikalikan 0,25. 0,25 ini kok bukan 25 karena diubah dalam satuannya adalah meter. Nah, ini kan 25 cm, maka dibuat meter jadi dibuat jadi meter. Jadi 25 cm itu diubah menjadi 0,25 meter ya. Jadi dikalikan saja 400 dikalikan 0,25 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100 Newton. Ini gaya bekas. Cara menghitung gaya bekas berdasarkan panjang bekas dan konstantanya. Baik Bapak Ibu, seperti itu. Tinggal dikalikan saja cara menghitung gaya bekasnya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Berikut ini merupakan contoh perubahan fisika. Nah, perubahan fisika, ada perubahan kimia ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan yang mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Nah, besi berkarat, es mencair, kayu menjadi arang, kemudian CO2 dipecah menjadi oksigen. Nah, perubahan fisika itu artinya perubahan yang tidak disertai perubahan unsurnya ya, unsur dari aslinya. Nah, ini ya keterangannya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai terbentuknya zat baru ya, yang zat baru, artinya tidak berubah gitu ya. Sedangkan perubahan kimia ini perubahan yang disertai dengan pembentukan zat baru. Contoh dari perubahan fisika ini adalah menguap, mengembun, mencair. Jadi contohnya yang menguap, mengembun, mencair, menyublim, melarut. Ini di sini adalah es menjadi cair. Ini artinya perubahan fisika karena hanya berubah, tapi tidak terbentuk, hanya berubah wujudnya, tetapi tidak membentuk zat yang baru ya. Kemudian besi menjadi karat ini termasuk perubahan kimia ya, karena ada pembentukan zat baru. Contoh lain adalah pembakaran kayu, ini juga perubahan kimia. Ya, kayu dibakar itu menjadi arang, itu kan. Nah, ini kimia. Jadi ini kimia, ini fisika, yang fisika yang B ya. Kemudian CO2 dipecah menjadi oksigen, itu kimia juga. Jadi untuk jawaban jawaban soal ini adalah yang ini ya, yang es menjadi cair. Ini perubahan
fisika, perubahan yang tidak disertai terbentuknya zat baru, tetapi bisa saja perubahan wujudnya bisa berubah, tetapi masih dalam zat yang sama, gitu, untuk perubahan fisika. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Sebuah boneka Barbie diletakkan tepat 50 cm di depan cermin cembung, ya, cermin tapi cembung itu ya, 50 meter di 50 cm, ya, 50 cm. Ini Barbie ya, boneka. Nah, jarak fokusnya adalah 25 cm. Nah, ini jarak fokusnya di sini, kurang dari setengahnya ya, setengahnya 25 cm. Maka bayangan boneka yang terbentuk akan berada pada jarak titik-titik. Jaraknya pada jarak yang mana ya? Nah, Bapak Ibu, silakan untuk kaitan dengan cermin cembung ini rumusnya seperti ini, 1 per F, kemudian 1 per yang jarak ini ya, jarak yang awal, kemudian ditambah dengan jarak bayangan seperti ini ya. Tapi ini nilainya adalah negatif, karena cembung itu bernilai negatif ya, jadi cembung itu bernilai negatif. Seper F, F-nya adalah di sini fokusnya, jarak fokusnya itu ini ya 25 ya, jarak 25, kemudian seper S0, S bendanya adalah 50 ditambah seper S bayangan, yang ditanyakan kan itu jarak bayangan, maka seper 5 ini dipindah sini saja, jadi 1 seper SB ini seper 25 dikurangi seper 50 gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita samakan penyebutnya, 50 ini jadi 2, kemudian dikurangi 1 gitu ya, sama dengan ini negatif ya, ini negatif, sama dengan seper SB bayangan. Nah, ini dijumlahkan saja, negatif 3 dibagi 50 sama dengan seper SB. Nah, SB dibalik ini adalah 50 dibagi negatif 3 gitu ya. Ini paham ya Bapak Ibu? SB ini kalau diputar balik, dirubah, kemudian ini juga 50 dibagi, ini juga dirubah dibalik. 50 ini kan dibalik, kemudian yang ini juga dibalik, jadi 50 dibagi negatif 3 ya, atau negatif 50 per 3, maka ini hasilnya adalah 16, kemudian sisa 2 per 3 itu ya, 16 2 per 3. Berarti jawaban yang B ini ya teman-teman, untuk bayangan cembungnya juga negatif. Demikian Bapak Ibu, ini untuk materi terkait dengan cermin cembung, ataupun mungkin cermin cembung Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Ini baik, kita lanjutkan. Aktivitas-aktivitas manusia berikut ini yang dapat mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta adalah, nah ini juga ada materi tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi ini topik materinya adalah pencemaran lingkungan. Materi pokoknya adalah pencemaran lingkungan. Bisa pencemaran di udara, bisa juga di tanah maupun di air. Nah, teman-teman bisa eksplor kembali soal-soalnya. Aktivitas manusia berikut ini yang dapat mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta adalah titik-titik. Apakah pembakaran sampah ini juga malah menambah, konsumsi rokok juga menambah, penggunaan kendaraan umum ini yang betul ya, kendaraan bermotor. Nah, kenapa kendaraan umum ini yang solusinya adalah, sehingga kalau penggunaan kendaraan umum itu kan berarti lebih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi tidak banyak kendaraan pribadi yang lewat yang menghasilkan polusi udara. Jadi jawaban yang C, ini aktivitas yang dapat mengurangi tingkat polusi udara. Termasuk nanti pencemaran air seperti apa, pencemaran tanah juga seperti apa, Bapak Ibu bisa mengeksplor kembali materinya. Nah, pembahasan seperti ini ya. Jadi aktivitas manusia itu dapat meningkatkan polusi udara, seperti penggunaan kendaraan bermotor, kemudian konsumsi rokok, kegiatan industri pabrik itu kan mencemari polusi udara. Kemudian juga kereta api. Nah, caranya adalah penggunaan kendaraan umum tadi seperti kereta api, bus, itu salah satu penanggulangan mengurangi polusi udara. Baik, ini soal tentang metamorfosis ya. Nah, tahapan metamorfosis yang ditujukan pada huruf X ini kan pada kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu ini pertama telur, kemudian X, kemudian apa ini, pupa dan imago atau hewan besar, ya, dewasa. Nah, proses metamorfosis kupu-kupu itu kan tadi telur, ini yang telur, kemudian yang kedua adalah ini yang satu, kemudian dua adalah larva atau ulat. Jadi ini jawabannya ulat. Ulat itu berarti termasuk di larva ini ya, nama lainnya atau nama spesiesnya larva, kemudian kepompong dan kupu-kupu. Nah, teman-teman mungkin bisa mendapatkan yang materi, bisa nyamuk, bisa lain, bisa metamorfosis sempurna maupun yang tidak. Nah, bedanya metamorfosis yang sempurna itu terdiri dari 4 tahap ya. Ini yang sempurna. Yang tidak sempurna adalah 3 tahap. Ini bedanya itu. Baik, kita lanjutkan di soal yang ini terakhir kaitan dengan metamorfosis juga, yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu juga pahami nih, nyamuk itu daur hidupnya adalah 4 tahap ya, termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna. Yang pertama adalah telur, kemudian larva, ya ini, kemudian pupa dan nyamuk. Nah, larva di sini dalam bentuk jentik-jentik. Berarti jawaban D di sini adalah yang D ya, yang 4. Karena yang C itu ada kecebong bukan ya, itu katak, tapi telur, jentik-jentik, pupa dan nyamuk. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal yang terkait dengan materi IPA
di kompetensi profesional untuk kompetensi teknis. Mudah-mudahan sedikit membuat gambaran, nanti ketika Bapak Ibu menemukan soal-soal seperti ini, sudah punya jawaban yang mungkin bisa menjadi bahan, istilahnya bahan untuk menjawab soal Bapak Ibu ketika nanti tes seleksi yang dilaksanakan mungkin hari ini maupun yang besok. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf apabila saya menyajikan soal ini, mungkin ini adalah soal yang bukan soal bocoran, tapi soal terkait yang hampir sama dengan materi yang di-share teman-teman terkait kisi-kisi yang telah tes dilaksanakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.